Terhormat Bapak Aris Wahyu Murdianto, Eskom MCS, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Puji Winar Cahyo, Eskom MCS, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Insinyur Dedi Haryadi, STMKOM, selaku dosen Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Yuda Riwanto, Eskom Mkom, selaku dosen Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang saya hormati Danu Kurniawan, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang saya hormati Yerli Ania Saputri, selaku Ketua Pelaksana Lomba Kreativitas Siswa tahun 2024, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Technical Meeting Lomba Kreativitas Siswa tahun 2024 yang bertemakan Building on Innovative Generation, Creative Solution to Future Challenge. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa Saadah selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unjaya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pemaparan materi secara umum. 5. Pemaparan materi dan sesi tanya-jawab per bidang lomba. 6. Dokumentasi. Dan 7. Penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Unjaya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk mendengarkan lagu dengan hikmat.
Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudari Yerli Ania Saputri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ulfa yang telah mempersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Puji Winarcahyo, Eskom MCS, selaku Wakil Dekan 1, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dosen, Bapak Juri, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Danu Kurniawan, selaku Ketua BEM, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat para sponsorship dan juga media partner yang telah mensupport acara ini. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh panitia yang bertugas, serta seluruh peserta lomba First FTTI Unjaya Championship yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara technical meeting pagi hari ini. Acara First FTTI Unjaya Championship ini merupakan kegiatan pertama di tingkat fakultas yang terdiri dari 5 cabang lomba, yaitu Olimpiade MIPA, Cloud Computing, UI UX Design, Web Contest, dan juga poster ilmiah. Yang mana ini merupakan kolaborasi di Ormawa-Ormawa di FTTI Unjaya. Harapannya semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Tanpa berlama-lama lagi, saya selaku Ketua Pelaksana dengan hormat menyatakan bahwa acara ini resmi dibuka. Sekian dari saya, mewakili panitia yang bertugas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Yerli yang atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Gubernur BEM FTTI Unjaya kepada Saudara Danu Kurniawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Kak Ulfa selaku MC di acara kita pagi hari ini. Saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puji Winarcahyo selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dan yang berkesempatan hadir Bapak Insinyur Dedi Haryadi STMkom dan juga Bapak Yuda Riwanto SKMkom. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari SMA, SMK seluruh Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam The First FTTI Unjaya Championship, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan perdana Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dalam rangka mewadahi minat-minat dari rekan-rekan adik-adik yang ada di SMA, SMK di seluruh Indonesia, yang mana tujuannya agar teman-teman adik-adik di SMA, SMK seluruh Indonesia ini mempunyai salah satu wadah untuk berkompetisi dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana terkait lomba-lomba apa saja yang sudah terselenggara, dan terima kasih atas partisipasinya. Selamat berkompetisi. Kita di sini untuk mengembangkan minat-minat rekan-rekan semua. Junjung sportivitas. Selamat datang di First FTTI Unjaya Championship yang mana rencananya ini akan diadakan untuk keberlanjutan. Jadi dari teman-teman silahkan mengikuti dengan baik dan tetap jaga sportivitas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Danu Kurniawan atas sambutannya.
Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kepada Bapak Puji Winar Cahyo Eskom MCS, waktu dan tempat dipersilakan. Tes, masuk suara saya? Masuk Bapak. Oke, sebelumnya saya berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi para peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah ya, menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dan nanti ke depannya. Kemudian yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih pada juri ya, yaitu ada Bapak Insinyur Dedi Aryadi Eskom Mkom, kemudian ada Bapak Yuda Riwanto Eskom Mkom, dan juga seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa, seluruh himpunan mahasiswa, maupun Ormawa yang ada di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi. Terus kemudian tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias untuk bersedia mengikuti technical meeting first FTTI Unjaya Championship yang nanti akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Nah, saya ucapkan alhamdulillah dan banyak syukur ya, karena apa? Kegiatan pada lomba kali ini diselenggarakan baru pertama kali. Terus kemudian dari target kita yang semula mentargetkan 50 peserta, akan tetapi saat ini hampir mencapai 100 peserta yang mengikuti. Ya, gitu. Nah, dari 5 skema lomba yang ada, itu hampir semuanya terpenuhi dan banyak yang mengikuti. Oleh sebab itu, maka apa namanya, saya meminta untuk teman-teman bisa menyelenggarakan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Terus kemudian apabila nanti memang dari peserta ada beberapa masukan yang bisa ditambahkan atau jadi bahan evaluasi kita bersama, bisa untuk disampaikan. Terus kemudian sebagai pengenalan, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi itu adalah merupakan fakultas yang berada di bawah Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, yaitu kampus yang merupakan apa namanya operasionalnya di bawah dari koordinasi TNI Angkatan Darat gitu. Jadi uh, seumpama teman-teman kok belum mengenal, oh ternyata TNI Angkatan Darat itu ada nggak ya universitas yang memang dikelola dari TNI tadi? Ada, yaitu ada Unjaya dan juga Unjani Cimahi. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada Unjani Cimahi, yang kedua ada Unjaya atau Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kayak gitu. Kampus Unjaya merupakan kampus yang terbentuk dari dua perguruan tinggi sebelumnya, yaitu STIMIK Jenderal Ahmad Yani dan STIKES Jenderal Ahmad Yani. Kemudian membentuk menjadi satu universitas yang besar, menjadi dengan nama ya yang memang kita kenal saat ini menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, seperti itu. Terus kemudian kami berinisiatif mengembangkan atau menyelenggarakan lomba ini itu karena secara online ya memang kita sampaikan secara online karena kita sudah dalam perkembangan zaman yang sangat maju. Perkembangan zaman yang sangat maju. Dan sebelumnya kita sudah terbiasa dengan kebiasaan baru ya. Sesuatu halnya kita bisa komunikasi jarak jauh dari satu dan yang lainnya. Maka dari itu kita kenapa tidak kita menyelenggarakan bentuk lomba yang mudah untuk diikuti teman-teman tanpa harus datang secara langsung, tapi bisa di tempatnya masing-masing. Kemudian bisa mengikuti lomba yang memang semaksimal mungkin untuk dipersiapkan. Gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian beberapa lomba yang memang kita selenggarakan, yang pertama tadi sudah disampaikan terkait Olimpiade MIPA, UX Design, Web Contest, Cloud Computing, sama ada poster karya ilmiah ya. Nah, silahkan nanti para peserta untuk semaksimal mungkin berusaha membuat karya yang bagus dan berkompetisi. Gitu. Apabila nanti memang teman-teman menjadi juara, itu nanti akan menjadi sebuah
apa ya, bentuk reward yang sangat positif sekali. Karena apa? Dari yang saya lihat dari daftar peserta itu hampir beberapa daerah atau hampir dari beberapa ya, dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin ada 10 atau 11 daerah provinsi yang itu memang mengikuti, dari Bali, kemudian ada dari Sumatera Selatan, terus kemudian ada dari Jakarta, ada dari Malang, dari Jawa Barat, dari Yogyakarta maupun dari yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berbangga hati apabila nanti memang bisa menjadi juara dalam kompetisi kali ini seperti itu. Dan kedepannya harapan kami apabila nanti kok memang teman-teman eh, ingin tahu lebih dalam atau ingin tahu lebih jauh terkait Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjaya, teman-teman bisa untuk cari apa namanya dari informasinya di website kita ftti.unjaya.ac.id atau dalam IG kita yaitu FTTI Unjaya. Dan uh, saya juga menyampaikan di tempat kita itu ada 4 program studi unggulan. Yang pertama yaitu program studi informatika, yang kedua program studi teknologi informasi, yang ketiga ada program studi sistem informasi, yang keempat ada program studi teknik industri. Di program studi informatika, mahasiswa diajari bagaimana membuat sebuah aplikasi yang smart kayak gitu. Kalau saat ini teman-teman sering mendengar ChatGPT, kemudian image generator kayak gitu, itu nanti akan kita bahas di informatika. Terus kemudian di sistem informasi, teman-teman nanti akan diajari bagaimana membuat sebuah peluang dari data dan informasi kayak gitu. Kalau teman-teman sering mendengar yang namanya data science, nah itu nanti di situ tempatnya. Terus kemudian teknologi informasi membahas terkait cyber security. Nah, itu tadi. Jadi hal-hal terkait hacking dan sebagainya yang terkait jaringan itu nanti juga akan dibahas di program studi teknologi informasi. Sementara itu program studi teknik industri itu membahas terkait sustainable industry. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah produk yang nanti memang dari awal dari pembuatan hingga sampai nanti uh, ke end ya sampai distribusi maupun dari nanti pemasaran dan sebagainya itu memang ramah lingkungan kayak gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu harapan kami nanti silahkan teman-teman untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dari program studi yang ada di tempat kita. Dan kami sangat berharap sekali kalau nanti ada yang tertarik untuk bisa mendaftar, kita juga banyak menyediakan beasiswa. Salah satunya beasiswa KIP kuliah, yang kedua itu ada beasiswa terkait dari KPAD. Kalau teman-teman ada yang dari keluarga besar Angkatan Darat ya, gitu itu juga bisa untuk mendaftar di tempat kita. Nanti akan ada beasiswa khusus sampai lulus kalau dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Dan lain sebagainya ada beasiswa dari apa namanya bidik misi maupun hal yang lainnya kayak gitu. Kalau yang zaman dulu bidik misi untuk saat ini mungkin ada yang terbaru. Terus kemudian kita juga menyertakan juri-juri yang memang kompeten di bidangnya. Salah satunya ada Pak Dedi Haryadi, memang beliau itu adalah seorang pakar cyber security, kemudian pakar jaringan juga. Jadi segala informasi terkait jaringan, bagaimana cara memanage apa namanya sebuah jaringan dengan optimal, terus kemudian bagaimana cara mencari orang yang membobol sebuah website itu sudah apa namanya pekerjaannya beliau kayak gitu. Dan juga ada Pak Yuda Riwanto yang memang beliau juga pakar di pengembangan teknologi informasi. Terus kemudian yang terakhir silahkan nanti teman-teman untuk bisa mengikuti segala aturan, terus kemudian apa yang disampaikan saat technical meeting, sebuah karya atau semua karya yang diajukan itu diharapkan atau diharuskan ya, memang karya originalitas dari karya teman-teman kayak gitu. Apabila nanti memang ada satu atau ada beberapa karya yang memang bukan originalitas, kita sudah ada tim pencari faktanya kayak gitu. Nanti apabila memang terbukti salah, itu berarti nanti akan ada diskualifikasi seperti itu. Itu saja dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puji Winarcahyo Eskom MCS atas sambutannya.
Acara selanjutnya adalah penampilan profil Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di bawah binaan TNI Angkatan Darat dengan visi menjadi universitas yang unggul dan terdepan di tingkat nasional serta mewarisi nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atau dikenal pula sebagai Unjaya memiliki sasantri Aditya Mahatma Daksa yang bermakna senantiasa menghasilkan lulusan yang pandai, bijaksana, berjiwa besar, cakap dan ahli, serta Unjaya Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta saat ini mengelola 4 program studi, yaitu Prodi Sistem Informasi S1, Prodi Informatika S1, Prodi Teknologi Informasi S1, dan Prodi Teknik Industri S1. sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi secara umum yang akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke teman-teman, izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu First FTTI Championship. Jadi First FTTI Championship itu merupakan salah satu lomba yang dibuat oleh Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Lomba kompetensi siswa dalam bidang teknologi juga mendorong kolaborasi lintas disiplin dan pengembangan keterampilan sosial yang penting dalam dunia kerja dalam lingkungan kompetitif ini. Siswa tidak hanya belajar bagaimana menerapkan pengetahuan teknis mereka, tetapi juga bagaimana bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Sebagai hasilnya, lomba semacam ini membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan berkontribusi secara efektif dalam lingkungan kerja yang dinamis dan beragam. Nah, tujuan dari LKS atau Lomba Kompetensi Siswa ini adalah yang pertama, yaitu mengembangkan bakat dan potensi siswa
LKS ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan bakat dan potensi mereka di berbagai bidang. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan. LKS mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi para siswanya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk masa depan. LKS membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja seperti problem solving, critical thinking, dan team network. Oke, untuk dari FTTI Championship ini ada 5 lomba ya teman-teman. Yang pertama adalah Olimpiade MIPA, yang kedua adalah lomba UI UX, yang ketiga adalah lomba poster ilmiah, yang keempat adalah lomba Network System Administration, yang kelima ada Web Design Contest yang akan dijelaskan secara rinci nanti. Oke, untuk berikutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah menjelaskan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab per bidang lomba. Lomba yang pertama yaitu ada poster ilmiah yang akan dipandu oleh Saudari Anita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Gimana? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Lalu, untuk ketentuan umumnya, yang pertama, siswa SMA, SMK, MA sederajat yang aktif di seluruh Indonesia. Yang kedua, peserta wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diwajibkan masuk grup WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Yang keempat, peserta diwajibkan mengikuti technical meeting yang ditentukan panitia sebelum mengirimkan karya lomba. Yang kelima, peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia. Selanjutnya ada ketentuan lomba. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan QIB. Yang kedua, kalimat pada poster harus jelas, padat, dan tidak mengandung sara, unsur-unsur pornografi, dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang ketiga, ada judul atau topik harus sesuai dengan ketentuan dengan tema dan subtema pada buku panduan. Yang keempat, poster boleh dilengkapi dengan slogan atau frase menarik sesuai dengan kreativitas peserta. Yang kelima, teknik dan gaya visualisasi bebas, orisinil dan tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta, dan etika pembuatan karya cipta, bukan tiruan atau jiplakan. Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan mudah dimengerti. Lalu yang keenam, satu tim hanya boleh mengirimkan satu karya. Yang ketujuh, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu ada ketentuan pengumpulan. Berkas yang perlu diunggah pada babak pengumpulan terdiri dari 1. Poster ilmiah, 2. Lembar orisinalitas karya. Lalu dengan mengikuti ketentuan poster lomba ilmiah ini, yang pertama, desain poster dibuat dalam format PDF dengan ukuran A3 290 mm dikali 420 mm. Lalu yang kedua, poster dibuat secara digital menggunakan aplikasi umum seperti Canva,
CorelDRAW, lalu ada Adobe Photoshop ataupun aplikasi desain lainnya. Yang ketiga, ukuran maksimal berkas poster adalah 10 MB dengan format PDF. Lanjut. Lalu ada komponen poster ilmiah itu sendiri. Yang pertama ada judul. Judulnya boleh singkat, informatif, dan menarik perhatian. Lalu ada informasi penulis, diisi dengan nama anggota tim dan nama instansi. Yang ketiga ada latar belakang atau pendahuluan. Ini menjelaskan tentang permasalahan yang melatari penelitian secara singkat. Lalu ada tujuan penelitian yang menyatakan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Lalu ada poster penelitian secara garis besar, menjelaskan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Lalu ada hasil penelitian. Tampilan temuan penelitian dapat dengan padat, digunakan tabel, grafik, atau gambar yang mempermudah penyampaian. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan temuan utama penelitian dan signifikasinya. Lalu ada referensi, bisa dicantumkan referensi, atau juga daftar pustaka, maksimal 4 referensi ya. Lalu karya dikumpulkan dengan format nama file sebagai berikut: poster karya ilmiah 2024 instansi nama ketua tim .pdf. Lalu untuk poster karya ilmiah ini dapat dikumpulkan di link ini, nanti ada di guidebook. Lalu peserta yang lolos 3 besar lomba poster berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Sudah pengumpulan final, yaitu pada tanggal 15 Juni 2024. Lalu untuk pengumuman pemenang, poster ilmiah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2024. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apakah dari peserta poster ilmiah ada yang mau bertanya? Kalau bingung boleh bertanya ya, karena kita udah buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh dari Raisen atau bisa melalui chat ya teman-teman. Baik, apakah ada? Kalau tidak, akan saya lanjutkan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Gimana? Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab untuk lomba desain UI UX yang akan dipandu oleh Saudari Kuni. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.
Udah. Aduh. Halo, kedengeran? Kedengeran kayak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya penulis Lurumah, penanggung jawab dari Lomba UIUX. Di sini saya akan memaparkan terkait ketentuan dan teknis Lomba UIUX. Next. Nah, Lomba UIUX adalah desain antarmuka produk yang dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, dan mewujudkan pengalaman terbaik bagi pengguna. Nah, mungkin beberapa teman-teman masih ada yang bingung terkait tema. Tema kegiatan UIUX ini bernamakan Building an Innovation Generation Creative Solution to Future Challenge. Nah, kalau subtema nanti kalian lomba ini ambil minimal 1 SDGs dari 17 SDGs sebagai dasar solusi dari permasalahan yang perlu dipecahkan. SDGs adalah singkatan dari sebelumnya. Nah, SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development Programs atau bisa kita artikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kan ada 17 SDGs. Nggak semua harus dipecahkan, tetapi minimal 1 SDGs yang perlu kamu cantumin ke dalam permasalahan. Contohnya, kalian pengen bangun aplikasi sampah untuk menuntaskan kemiskinan. Berarti itu masuk ke SDGs 1 terkait kemiskinan. Next. Nah, ketentuan umumnya yaitu siswa SMA, SMK, MA sederajat yang aktif di seluruh Indonesia. Lalu lomba bersifat individual atau tim. Setiap tim terdiri dari 2-3 orang. Peserta merupakan siswa aktif SMA, SMK, MA, ataupun sederajat. Anggota tim harus dari satu sekolah yang sama, tetapi diperbolehkan dari jurusan yang berbeda. Lalu satu peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim. Dan peserta yang tidak mengkonfirmasi kehadiran pada acara final akan didiskualifikasi. Lalu yang ketiga, ada peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia. Next. Lalu ketentuan lomba, satu tim hanya boleh mengirimkan satu karya. Nah, karya yang tidak dibatasi untuk penggunaannya, software berbasis mobile ataupun web application. Karya yang dilombakan pada kompetisi ini merupakan karya orisinil dan melampirkan lembar pernyataan orisinalitas karya. Nah, mungkin beberapa ada yang bertanya, ini tuh nanti di print atau tidak untuk orisinalitas karyanya. Orisinalitas karya itu nanti di print ya teman-teman, dan nanti ditandatangani secara basah. Dan untuk mencantumkan materai 10.000. Lalu karya peserta yang dilombakan tidak diperkenankan menyinggung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, atau mengandung unsur pornografi ataupun kekerasan. Lalu selanjutnya ada karya harus sesuai dengan subtema, yaitu subtema kita adalah 17 SDGs. Tools yang digunakan bebas seperti Figma, Adobe XD, dan lain-lain. Lalu karya yang dilombakan tidak sedang atau belum pernah memenangi penghargaan di lomba manapun. Jikalau ada yang terlibat dalam lomba lain, maka akan digugurkan. Lalu keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, berkas yang perlu diunggah pada babak pengumpulan terdiri dari proposal, lembar orisinalitas karya, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu format proposal diketik menggunakan MS Word, pada kertas ukuran A4, spasi 1,5, font Times New Roman 12 poin, dengan margin kiri 4 cm, kanan, atas, dan bawah 3 cm. Tidak ada maksimal jumlah halaman pada proposal. Ukuran font 12 berlaku pada isi, lalu font judul dapat lebih dari 12 menyesuaikan. Selanjutnya, proposal dengan format PDF dikumpulkannya dengan sistematika proposal sebagai berikut, yaitu A. Ada judul karya, B. Latar belakang masalah, C. Tujuan dan hasil yang akan dicapai, D. Metode design thinking,
Lalu D, metode design thinking yang mencakup empathize, define, ideate. Lalu adalah analisis SWOT, dan analisis desain karya meliputi target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan. Lalu G yaitu skenario penggunaan rancangan produk, bukan manual penggunaan produk, yaitu tahapan atau alur penggunaan produk bisa digambarkan menggunakan navigation map atau arsitektur information atau use case, atau penjelasan dengan kalimat. Ada low fidelity, high fidelity, kesimpulan, daftar pustaka jika ada. Nah, dan urutannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sistematika proposal. Isi konten boleh ditambahkan, tapi tidak boleh dikurangi. Contohnya seperti high fidelity, setelah high fidelity ada testing itu tidak masalah, tetapi tidak boleh dikurangi seperti high fidelity dihilangkan itu tidak boleh. Next. Nah, berkas yang perlu diunggah terdiri dari proposal dan lembar originalitas dengan format penamaan file UI UX Design 2024 underscore instansi underscore nama ketua tim .pdf. Paling lambat tanggal 10 Juni 2024 pukul 23.59 diunggah pada link berikut ini. Next. Nah, ketentuan penilaiannya yaitu ada identifikasi masalah yang berisi urgensi atau manfaat, justifikasi permasalahan baik melalui data literatur maupun data primer, kedetailan pahaman terhadap permasalahan berbobot 20%, lalu ada inovasi desain, nilai kebermanfaatan dari inovasi yang ditawarkan, lalu ada analisis SWOT dan positioning ke kompetitor, yaitu berbobot 30, komunikasi, proposal, kreativitas, dan estetika. Nah, mungkin ada bertanya-tanya nih, apa sih kreativitas dan estetika dalam komunikasi proposal? Nah, pada penilaian terkait bagian 3 yaitu komunikasi proposal, yaitu kreativitas dan estetika, bagian ini setelah diketik menggunakan MS Word dapat dihias menggunakan Canva, Figma, Adobe, atau tools yang lain untuk memperindah dari proposal tersebut. Contohnya yaitu seperti pada lomba UI UX yang diadakan HMSI. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah muncul apa belum? Share screen saya. Sudah. Nah, ini merupakan pemenang dari lomba HMSI yang diadakan tahun ini. Beginilah contoh dari proposal yang telah dibuat. Nah, ini dapat dihias lebih indah untuk memenangkan yaitu bobot 20% dari ketentuan. Nah, seperti itu merupakan dari keindahan dari proposal. Untuk proposal lebih lanjutnya, saya akan share ke grup peserta UI UX. Cukup sekian dari pemaparan UI UX. Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada peserta yang ingin bertanya mengenai lomba UI UX, boleh tanya sekarang ya. Ada yang tanya, saya mau tanya untuk maksimal halaman desain apa ada ya? Untuk maksimal desain tidak ada, diperbolehkan bebas mau berapapun, tetapi harus sesuai sistematika. Itu saja.
untuk hasil PPT technical meeting ini akan di-share ke grup, yaitu melalui YouTube BEM, yang nantinya akan di-share ke grup peserta. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf izin bertanya, untuk subtema SDG 17 UI UX itu apa ya, Kak? Sebentar ya. Oke. Nah, SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Programs atau yang bisa kita artikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada terdapat 17 SDGs dan saya sudah mencantumkan di guidebook terdapat 17 SDGs yang bisa kalian solve atau dapat di ini dapat dicarikan solusinya, yaitu seperti saya ulangi lagi, yaitu SDGs semua tidak harus dipecahkan, tapi minimal satu SDGs yang perlu dicantumkan ke dalam permasalahan. Contohnya, kalian ingin bangun aplikasi sampah untuk menuntaskan kemiskinan. Berarti itu masuk ke SDGs 1 terkait kemiskinan. Nah, bentar. Nah, contohnya yang terkait ADHD, ini dicarikan solusi terkait SDGs nomor 4 dan nomor 10, yaitu menjamin kualitas pendidikan dan mengurangi ketimpangan. Nah, apakah sudah jelas atau masih belum? Silakan kepada Agung kalau ingin menambahkan. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Mohon maaf izin menambahkan, tapi saya tidak on cam ya. Terkait dengan 17 SDGs itu kan, SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi itu salah satu standar yang diterapkan oleh PBB, itu internasional ya, jadi nggak cuma Indonesia aja sebenarnya. Di mana 17 SDGs ini adalah permasalahan yang dihadapi hampir di seluruh negara gitu ya, mulai dari kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi terbarukan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi infrastruktur, ketimpangan yang berkurang, kota, produksi, apa lagi ya, iklim, bawah laut, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan 17 SDGs ini, teman-teman bisa ngambil temanya dari salah satu aja atau boleh lebih. Tapi lebih baik ya kalau lebih dari satu, karena ini kan
salah satu permasalahan yang dihadapi di seluruh dunia, bahkan nggak cuma di Indonesia. Jadi kalau mungkin desain dari teman-teman ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ya berarti semakin banyak yang terselesaikan, berarti semakin baik istilahnya, istilah sederhananya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan untuk informasi lebih lengkap terkait apa itu 17 SGDS, nanti teman-teman bisa cek di Google, pasti ada kok itu tentang 17 SGDS. Tapi kalau untuk dari desainnya sendiri ya, bagaimana desain yang teman-teman buat itu bisa menyelesaikan 17 permasalahan yang ada di seluruh dunia ini. Seperti itu. Sebenarnya fokus ke Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu yang terselesaikan dari 17 SDDS ini. Sebagai contoh juga misalkan pengen bikin aplikasi atau platform edukatif terkait dengan informasi kesehatan. Berarti kan itu juga untuk menyelesaikan pendidikan berkualitas dan juga kesehatan, bisa mengambil dua langsung. Seperti itu. Terima kasih Alfa. Baik, terima kasih kepada Agung yang telah menjelaskan. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang desain UI UX? Masih ada? Baik, kita lanjut saja ke lomba yang berikutnya, yaitu lomba WordPress yang akan dipandu oleh Saudara Fadil. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk semua teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang lomba kita, yaitu Web Design Contest. Bisa dilanjut? Web Design Contest adalah kompetisi di mana para desainer web bersaing untuk membuat desain situs web terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Peserta dapat terdiri dari individu atau tim dengan tema Building an Innovative Generation Creative Solution to Future Challenge. Adapun subtema yang diambil pada lomba Web Design Contest ini adalah 17 tujuan Sustainable Development Goals yang telah disampaikan tadi. Pembuatan web hanya menggunakan CMS WordPress. CMS WordPress adalah sistem manajemen konten berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten di situs web tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam tentang pemrograman web. WordPress merupakan salah satu CMS paling populer di dunia dan digunakan oleh jutaan situs web, mulai dari blog pribadi hingga situs e-commerce besar. Nah, untuk ketentuan umum dari lomba WordPress sendiri, yang pertama ada merupakan siswa atau siswi SMA, SMK, SMA, atau sederajat yang aktif di seluruh Indonesia. Yang kedua, lomba bisa bersifat individu ataupun tim ya di sini teman-teman. Untuk yang ketiga, peserta merupakan siswa aktif, siswa atau siswi aktif, atau baru lulus di tahun 2024. Peserta wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang kelima, peserta diwajibkan masuk grup WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Yang keenam, peserta diwajibkan mengikuti technical meeting yang ditentukan panitia sebelum mengirimkan karya lombanya. Yang ketujuh, peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia. Nah, untuk ketentuan lombanya di sini yang pertama, peserta merupakan individu atau tim yang terdiri dari 2-3 orang yang memiliki blog sendiri dan platform domain harus menggunakan CMS WordPress. Di sini telah kita sediakan referensi domain atau hosting yang gratis ya teman-teman. Ada beberapa
hosting yang telah kita sediakan, yang kita berikan referensi kepada teman-teman semua. Untuk yang kedua, ide, proses, dan output adalah hal yang utama. Setiap website yang diajukan harus merupakan karya asli dari peserta atau tim, bukan merupakan hasil plagiarisme atau hanya sekedar menggunakan template tanpa memodifikasi yang signifikan, sehingga mirip dengan desain aslinya. Perubahan teks dan gambar saja tidak cukup untuk memenuhi syarat kompetisi. Yang ketiga, website tidak diperkenankan menggunakan unsur SARA. Yang keempat, peserta dibebaskan membuat website dengan sekreatif mungkin dengan catatan topik harus sesuai dengan tema dan subtema yang telah disampaikan di atas. Panjang tulisan pada website minimal 300 kata dan menampilkan foto, video, atau ilustrasi yang sesuai dengan tema yang akan diambil. Yang keenam, peserta tidak boleh mendaftar lebih dari 1 blog atau website. Yang ketujuh, website belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Yang kedelapan, website menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia dengan gaya penulisan bebas. Yang kesembilan, hasil juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-10, siapapun bisa melaporkan peserta atau website yang telah melakukan pelanggaran persyaratan dan ketentuan baik dari halaman kontak atau kepada tim LKS BEM FTTI di hari H. Untuk ketentuan pengumpulannya, lomba WordPress sendiri dikumpulkan berupa link yang akan dicantumkan pada link yang telah disediakan di Bootbox kemarin dan sudah kami sediakan di sini juga. Untuk pengumuman pemenang web design kontes dilaksanakan pada tanggal 16 Juni. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada teman-teman peserta lomba web design kontes karena meledaknya pendaftar pada hari H-1 sebelum penutupan lomba, maka kami dari panitia mengadakan babak final. Untuk tim yang terpilih akan dilombakan lagi pada tanggal 15 dengan mempresentasikan hasil karya yang akan diumumkan pada H-1. Jadi, peserta yang terpilih akan kami umumkan di H-1 yaitu tanggal 14 untuk dilombakan lagi pada tanggal 15 dengan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Saya dilanjut. Untuk kriteria penilaiannya di sini, yang pertama ada tampilan layout atau antarmuka yang bobotnya 30%. Yang kedua ada kesesuaian karya tulis dengan tema dan subtema yang telah ditentukan, bobotnya 30%. Yang ketiga ada kualitas dan kreativitas konten yang meliputi foto, video, dan lainnya, yang bobotnya 25%. Yang keempat, responsif, yang bobotnya 15%. Mungkin dari teman-teman pendaftar dari lomba web design kontes ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, apakah dari peserta ada yang ingin bertanya terkait lomba web design kontes? Oh, ini ada. Dari Adrian Hamzah. Assalamualaikum, izin bertanya untuk presentasinya via Zoom atau di mana, Kak? Dan juga saya izin bertanya lagi untuk penggunaan plugin atau apakah dibebaskan? Oke, sebelumnya izin menjawab ya. Untuk presentasinya via Zoom ya. Dan untuk penggunaan pluginnya sendiri bebas. Baik, kepada Adrian, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas. Dari yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke lomba yang berikutnya. Selanjutnya, pemaparan materi dan sesi tanya jawab lomba cloud computing atau network system administration yang akan dipandu oleh Saudari Nana. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan terkait cloud computing. Dan terkait teknisnya akan disampaikan oleh Pak Didi Haryadi. Untuk ketentuan umum di sini yang pertama terbuka untuk siswa SMA atau SMK atau MA sederajat se-Indonesia. Kedua, lomba bersifat individu atau tim. Setiap tim terdiri dari maksimal 2 orang. Kemudian peserta merupakan siswa aktif SMA atau SMK atau MA sederajat. Anggota tim harus dari satu sekolah yang sama, tetapi diperbolehkan dari jurusan yang berbeda. Satu peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim. Kemudian yang ketiga, nama kelompok tidak boleh mengandung unsur sara atau pornografi. Yang keempat, peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia. Kelima, Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai wewenang memberikan penilaian yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang keenam adalah penilaian hasil pengamatan Dewan Juri terhadap proyek peserta kompetisi yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk ketentuan lombanya, yang pertama, peserta menyediakan 3 akun Zoom dengan kondisi on-cam dari 3 sisi, depan, kanan, kiri. Yang kedua, peserta sudah mengetahui Linux, manajemen server secara remote. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mempersiapkan cloud server dengan spesifikasi tertentu untuk digunakan dalam lomba. Keempat, peserta harus menggunakan komputer atau laptop untuk remote ke cloud server yang disediakan. Kelima, spesifikasi cloud server yang disebutkan menekankan pada aspek prosesor, memori, dan storage yang harus dipersiapkan. Untuk kebutuhan teknisnya, 1. Komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum untuk mengakses dan mengelola cloud. Yang kedua, koneksi internet yang stabil. Ketiga, webcam untuk pengawasan dan monitoring. Keempat, sistem operasi Linux untuk pengelolaan cloud. Yang kelima, tools dan platform cloud seperti AWS, Azure atau Google Cloud Platform. Untuk teknisnya akan disampaikan oleh Pak Didi Haryadi. Cek 1, 2, 3. Suara saya terdengar. Cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih rekan-rekan panitia yang telah berupaya melakukan kegiatan ini. Saya ada mungkin agak sedikit panjang, mohon izin panitia untuk menyampaikan persiapan untuk perlombaan cloud computing. Oke, dari layar saya ingin mundur 1 slide dulu, Mbak Nana. Bisa dibantu Mbak Nana atau Mas Noval. Baik, untuk kebutuhan teknis, rekan-rekan, ini tentunya komputer, kemudian koneksi internet, webcam, kemudian sistem operasinya nanti sudah otomatis dari platform. Sedangkan nomor 5, teman-teman tidak perlu mengupayakan, nanti dari kami, dari program studi teknologi informasi yang akan mensupport. Artinya poin 5 itu bisa di-skip. Ini baru terlintas karena supaya teman-teman lebih rileks. Oke, mundur lagi 1 slide lagi, Mbak Nana atau Mas Noval. Oke, jadi begini, kita akan lombanya adalah secara live, akan dipantau langsung oleh juri.
Jadinya di poin 1, ini penekanannya ada di poin 1, yaitu rekan-rekan peserta itu menggunakan komputer, di mana komputer tersebut memiliki sebuah webcam tentunya, dan nantinya share layar secara penuh. Jadi kami akan memantau pekerjaan rekan-rekan. Kemudian ini Zoom-nya diminta teman-teman menyediakan 3. Tadi 1 untuk di komputer, dan 2 satunya adalah berada di sisi sebelah kanan dan kiri. Jadi kami juga bisa melihat aktivitas teman-teman itu dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Tentunya dengan layar yang tadi sudah dibagikan. Setiap peserta lomba nantinya akan kami arahkan ke dalam sebuah ruang khusus Zoom. Jadi di dalam Zoom nanti akan ada beberapa room. Jadi per sekolah itu ada 1 Zoom, ada roomnya gitu. Nanti akan kami lakukan pengawasan secara real time. Itu secara teknis, teman-teman. Baik, saya ingin mendengar langsung dari peserta. Dari peserta lomba cloud computing atau lebih fokus di network IT administrator, ada yang sudah mempunyai domain atau belum? Baik, mana nih pesertanya? Ada yang sudah punya domain atau belum? Oh, belum. Baik. Jika belum, baik begini. Teman-teman mohon bisa dipersiapkan memiliki domain pribadi untuk lomba ini. Kemudian pembiayaannya bagaimana untuk yang hosting, maaf, bukan hosting sekali lagi. Ini domain, jadi teman-teman menyewa 1 domain. Tapi pernah tahu cara memesan domain sebelumnya? Mungkin open mic aja enggak apa-apa. Baik, saya coba akan menyampaikan, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, share screen-nya. Saya akan menunjukkan. Oke, mohon izin teman-teman, saya akan share screen teman-teman panitia. Baik, apakah layar untuk berbaginya sudah tampil di teman-teman? Sampun ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi ini salah satu yang direkomendasikan supaya untuk mempermudah rekan-rekan untuk melakukan penyewaan domain. Ini ada sebuah layanan, nama perusahaannya adalah ID Web Host. Nanti kita diskusi lebih lanjut, nanti bisa kita menggunakan media messaging, nanti bisa menggunakan Telegram atau misalkan menggunakan WhatsApp khusus untuk mata lomba cloud computing. Saya menyampaikan singkat saja, jadi kalau teman-teman ingin mempunyai domain, silahkan merujuk ke sebuah penyedia layanan domain. Untuk mengikuti lomba ini sebenarnya gampang, teman-teman. Teman-teman buka ID Web Host, kemudian teman-teman ke bawah, jangan sampai terjebak. Pilihannya ini cukup banyak gitu kan, sampai di bawah banyak gitu. Nah, yang teman-teman pilih adalah gini, pastikan di layar Anda saat ini muncul yang namanya cek domain murah terbaik. Baik,
Sekarang kita akan menyewa sebuah domain. Kira-kira ada domain apa nih? Saran aja dari teman-teman pengen domain apa nih? Mungkin ada yang mau apa namanya bikin domain gitu kan? Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, ada yang mau saran? Mau pakai nama domain apa? Ada yang mau ngasih usul? Mungkin teman-teman yang lain yang bukan mata lomba komputasi awan, mungkin sekalian kita belajar bersama-sama di siang hari ini. Ada usulan mungkin? Ayo, silakan. Boleh coba FTTI Unjaya, Pak. FTTI. Top. Baik, baik. FTTI Unjaya. Baik begini, rekan-rekan. Kita coba nama FTTI Unjaya gitu kan. Yang dipilih domain itu apa sih? Banyak kok domain itu ada .com, ada .id, ada .top dan sebagainya seperti yang ada di layar. Saran saya nih, saran saya, pilihnya adalah .my.id. Udah ya. Yang belakangnya itu my.id. Oke ya. Clear ya teman-teman. Coba kita cek ketersediaannya. Ada nggak sih? Kita lihat. Sepertinya kok tidak ada. Saya coba refresh terlebih dahulu. Karena ftti unjaya.my.id. Kita lihat proses, kita cari oke, harganya dan tek 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 tek. Nah, rekan-rekan semuanya menyewanya adalah yang ini teman-teman, yang my.id karena harganya itu cuma 11.000. Sekali lagi ini bukan promosi, tapi ini dimanapun harganya memang kurang lebih di angka ini 11.000 selama 1 tahun. Oke ya teman-teman. Jangan yang lain, yang .com tadi misalkan, wah itu 129.000, boncos teman-teman. Jangan. Yang .net, oh boncos juga. XYZ 14.000, ya mungkin bisa sih. Tapi next biasanya kalau yang XYZ ini di tahun pertama murah, di tahun kedua agak boncos. Kalau yang my.id ini nggak boncos. Ini hasil pengalaman saya pribadi. Dan di lain-lainnya juga harganya relatif cukup mahal-mahal. Bahkan ya ada yang cukup murah 22.000, 39.000. Tapi saya menyarankan yang 11.000 aja. Jadi teman-teman cukup yang 11.000. Pertanyaannya kenapa harus ID web host? Karena ID web host akan mempermudah teman-teman membuat sebuah mesin DNS tersendiri. Jadi akan gampang, tidak seperti yang ada di kelas. Kalau teman-teman bikin DNS server itu harus misal A, B, C, D, teman-teman di sini akan lebih dipermudah. Bentuknya seperti apa sih teman-teman? Bentar, saya coba login di tempat saya terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke dalam sebuah portal. Mohon ditunggu sebentar, saya sedang proses login karena
kok agak lama ya gitu. Ini sebenarnya nggak lama ya, karena ada beberapa proses yang harus dipenuhi. Saya akan tunjukkan. Teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah portal yang bentuknya akan semacam ini. Sebagai contoh, saya punya apa namanya, punya domain katakanlah ini Vimo gitu kan. Kita lihat di domain Vimo, kita lihat internet saya agak sedikit lambat. Mungkin nanti teman-teman juga akan mengalami serupa juga. Kita nggak tahu apakah di sisi kita, apakah di sisi klien gitu kan. Maaf, di sisi kita atau di sisi penyedia gitu kan. Jadi nantinya teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah portal semacam ini dan nanti untuk setup DNS itu adalah dengan cara semacam ini. Nah, oke. Jika muncul semacam ini maka teman-teman nanti ada di bagian DNS management. Ini masih sambil menunggu ya teman-teman. Inilah salah satu proses yang nantinya teman-teman akan menikmati setiap harinya, yang akan dilalui saat kemudian mengikuti perlombaan. Gampang teman-teman. Anda tinggal masukkan nanti IP address-nya berapa, nanti IP-nya publik gitu teman-teman. Kemudian di sini, kemudian namanya siapa gitu. Jadi domain ini nanti akan kita arahkan. Jadi waktu Anda lomba itu tidak fully kompetisi, tetapi ada beberapa hal yang nanti akan kami pandu, akan kami ajarkan. Jadi juri tidak hanya melakukan sebuah penilaian Anda berhasil atau tidak, tetapi justru juri nanti yang akan mengajari Anda. Jadi berbeda dengan kompetisi-kompetisi lainnya. Di beberapa kompetisi yang kemudian saya lakukan atau yang kemudian saya menjadi juri, itu biasanya justru tidak dilepas begitu saja teman-teman berkompetisi, tetapi ada beberapa hal yang kemudian memang saya ajarin bagaimana cara membuatnya. Ini salah satunya. Jadi pertama, mohon maaf, langkah pertama yang sudah dijelaskan oleh Kak Nana atau Mbak Nana ini, hal-hal teknis yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah teman-teman harus memiliki domain. Silakan domainnya apa saja. Nanti kita akan buat grup khusus untuk berdiskusi hal tersebut. Jika ada sesuatu, misalkan saya bingung di mana ini. Oke, nanti kita Zoom. Oh, oke, kita akan Google Meet. Nanti akan saya pandu cara pengelolaannya. Jadi teman-teman bagi yang mengikuti lomba kompetisi mata lomba cloud computing itu benar-benar akan nanti kami pandu. Oke, ini yang kedua dari saya. Yang ketiga, selanjutnya teman-teman akan kami bekali. Nah, yang tadi istilahnya teman-teman adalah tadi Kak Nana sebenarnya nggak salah. Kak Nana itu sudah menyampaikan itu adalah platform-platform cloud computing yang ada secara global. Jadi Azure itu miliknya Microsoft, GCP itu punyanya Google, kemudian AWS miliknya Amazon. Sebenarnya kita Indonesia juga punya yang serupa. Jadi ini dadakan kok teman-teman. Jadi benar-benar dadakan. Sekali lagi ini bukan karena ada kesalahpahaman, tidak. Tapi ini benar-benar dadakan. Jadi saya mikir, oke lah, saya akan bantu teman-teman untuk nanti akan mengelola sebuah dashboard cloud computing. Ini nanti bagaimana Kak? Nanti akan kami pandu, teman-teman akan kami ajarkan. Jadi saat lomba nanti akan kami ajarkan satu persatu. Jadi teman-teman yang pertama tadi kan teknis sudah, yang kedua punya domain dulu. Untuk yang ini nanti akan saya pandu dari awal saat pertama kali kita lomba, yaitu tanggal 15. Betul ya Kak Nana ya?
Kita kan lomba tanggal 15 ya, Kak Nana? Iya, Pak. Oke, tanggal 15 itu hari apa ya? Hari Sabtu ya. Sabtu yang akan datang. Oke, nanti akan kami pandu. Nah, bagaimana cara membuat server? Cara membuat server itu gampang banget, teman-teman. Segampang kalian bikin bikin mie instan misal. Gampang banget. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin server, biasanya kalau di sekolah harus nyiapin komputer dulu, kemudian harus nyiapin CD atau flash disk, kemudian harus connect internet, bla 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 gitu kan. Ini nggak perlu, teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama langsung lakukan adalah di sebelah kiri nanti ada menu compute, silahkan klik new, teman-teman pilih virtual machine, silahkan menggunakan Ubuntu atau Debian atau sistem operasi lainnya, itu diperkenankan. Tapi rekomendasinya apa? Biasanya kan kalau teman-teman di sekolah itu adalah Debian. Oke, silakan. Tapi kalau di sekolah ada Ubuntu, ya silakan. Ataupun yang lainnya itu diperkenankan. Bagaimana dengan Windows? Oh, mohon maaf, kalau Windows belum bisa. Karena di mata lomba ini khusus yang Linux. Linuxnya varian apapun itu sudah disediakan oleh platform ini, gitu ya. Nanti kemudian teman-teman silakan. Tadi ini yang disampaikan oleh Kak Nana. Yang pertama adalah CPU-nya 2 core, RAM-nya 2 GB, hard disk-nya 20. Inilah yang tadi Kak Nana sampaikan di hal-hal teknis apa yang disebut. Oke, selanjutnya teman-teman siapkan username-nya apa. Misalkan saya tulis SMK gitu ya. Password-nya apa? Misalkan tulisannya bisa banget. Misalkan begitu ya. Kemudian password-nya juga sama gitu kan. Resource-nya apa? Misalkan nanti ada soal server gitu kan, nama server. Tolong buatkan server ini gitu. Ya, server misalkan gitu kan. Nah, sudah, yang Anda lakukan hanya tinggal create. Tenang, Anda hanya menunggu. Jadi waktu lomba itu isinya adalah menunggu dan menunggu. Jangan lupa siapkan bekal yang cukup seperti air minum. Boleh teman-teman nanti minum gitu kan. Jadi teman-teman selama perlombaan waktunya kurang lebih sebenarnya kalau kita lakukan ini sebenarnya bisa kurang dari 3 jam, tapi kita buat spare waktu maksimal sampai ke 6 jam gitu ya. Tapi 3 jam itu nggak nyampe sebenarnya. Nanti kalau sudah selesai 1 jam selesai, alhamdulillah. 2 jam belum selesai, nanti saya tungguin. 3 jam belum selesai, saya tungguin sampai nanti benar-benar rekan-rekan selesai. Bahkan dulu saya pernah mengawal lomba itu dari pukul 9 sampai 9 malam itu ada. Ada juga SMK yang selesainya bisanya malam gitu kan, karena di pondok ya. Di pondok itu kan ada yang boarding karena memang nanti ada ibadah sholat maghrib kemudian lanjut ibadah sholat isya gitu kan. Nah, setelah ibadah sholat isya itu baru kita pandu. Teman-teman, ini nggak nyampe 2 menit. Jadi nggak nyampe 2 menit, servernya sudah jadi, teman-teman. Servernya sudah jadi. Ingat, terlihat ya teman-teman, servernya sudah jadi. Yaitu namanya server. Anda nggak perlu nginstal sistem operasi, hanya menyebutkan. Kemudian Anda hanya menyebutkan storage-nya saja, spesifikasinya, ada storage, kemudian ada memori, ada prosesor. That's it. Cuma itu saja, teman-teman. Kemudian, teman-teman, di sini dicatat ada IP publik. Nah, IP publik inilah yang kemudian nanti Anda simpan baik-baik. Untuk apa? Lah, itulah soalnya nanti. Gitu ya. Caranya gampang. Mau dicatat pakai tangan di kertas boleh. Di sini juga ada fitur copy to clipboard, taruh di notepad, taruh di manapun terserah Anda, gitu, memungkinkan. Bisa, terus nanti tinggal
tergantung soalnya. Jadi soalnya nanti akan diberikan di hari H. Inilah cara membuat server. Jadi di technical meeting ada 3 hal untuk cloud computing. Yang pertama tadi persiapan hal-hal teknis untuk mendukung lomba Anda. Yang kedua, Anda harus mempunyai domain gitu dengan .my.id. Dan yang terakhir nanti platform ini akan dijelaskan saat perlombaan. Itu teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Silahkan untuk dipandu oleh panitia. Terima kasih. Baik, dari peserta cloud computing, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh via chat atau via resen ya, Mas? Oke, silakan teman-teman. Atau jangan-jangan ada teman-teman yang kemudian berpindah room. Karena menurut pantauan kami ada yang pindah room. Maaf, Kak, izin bertanya. Kalau untuk akun platformnya itu sudah disediakan oleh panitia? Oke. Akunnya nanti menggunakan akun Google Mail teman-teman semuanya. Jadi teman-teman peserta lah yang nanti akan menjadi loginnya. Oke, saya tunjukkan bagaimana cara loginnya ya teman-teman. Sebentar, mohon ditunggu sebentar. Saya tunjukkan bagaimana teman-teman itu bisa login. Cara loginnya adalah begini teman-teman. Ini saya coba logout terlebih dahulu. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, nanti teman-teman tinggal pilih. Di sini ada login with Google, gitu ya. Setelah login with Google, silahkan teman-teman nanti dipilih saja itu adalah apa namanya akun mana. Oh, maaf ini setnya terputus ya. Nanti tinggal dipilih saja akun yang mananya. Sudah nanti akan langsung masuk login seperti yang ada di tampilan semacam ini. Ada prosesnya. Oke, teman-teman tidak perlu khawatir. Segampang ini kok. Login dan logout nanti. Pertanyaannya ini gratis atau tidak? Nanti dari sekali lagi kami dari program studi teknologi informasi Unjaya yang kebetulan memang kita bidangnya di cyber security dan infrastruktur, tadi Pak Cahyo selaku Wakil Dekan 1 sudah menyampaikan ya hal-hal yang seperti ini nanti akan lebih detail dipelajari. Dan ini juga siapapun platformnya platform publik bisa digunakan. Berbayarkah? Iya, berbayar. Sekali lagi kami dari program studi teknologi informasi Unjaya yang akan mensupport kegiatan ini. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih Kak Sofyan yang telah bertanya. Mungkin Kak Sofyan atau yang Kak Kela ataupun yang lainnya ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Apakah sudah jelas kepada Kak Sofian Hanif? Itu masih ada pertanyaannya Bapak untuk platform yang digunakannya yang awalnya Azure atau GCP. Oh ya, itu tidak digunakan teman-teman, nggak apa-apa. Itu skip aja. Nanti digunakan platform yang saat ini seperti tertampil di layar. Tetapi kalau misalkan punya Azure dan GCP itu no proxy sebenarnya, nggak ada masalah.
Tapi rekomendasinya adalah menggunakan yang nanti akan kita share di awal perlombaan. Kurang lebih gitu, Kak Sofyan. Oke, makasih Kak Sofyan. Mungkin ada yang lain lagi? Jika tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada tutur kata kurang berkenan. Waktunya silakan dilanjut oleh panitia. Terima kasih. Saya izin stop share screen. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya lanjutkan. Untuk lomba selanjutnya yaitu ada lomba Olimpiade MIPA yang akan dipandu oleh Saudara Akbar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf ya teman-teman, bisa ditunggu sebentar karena ada beberapa problem. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lomba Olimpiade MIPA. Untuk ketentuannya itu, yang pertama adalah merupakan siswa atau SMA, SMK, MA sederajat yang aktif di seluruh Indonesia. Yang kedua merupakan lomba bersifat individu. Yang ketiga, peserta merupakan siswa aktif atau baru lulus di tahun 2024. Yang keempat, peserta wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang kelima, peserta diwajibkan masuk grup WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Yang keenam, peserta diwajibkan mengikuti technical meeting yang ditentukan panitia. Yang ketujuh, peserta wajib menyetujui seluruh ketentuan lomba yang berlaku dan mematuhi panitia. Untuk ketentuan lombanya, yang pertama itu peserta yang telah mendaftar akan mendapatkan username dan password dari panitia. Dan username dan passwordnya itu akan dikirim melalui email di H-3 sebelum lomba, yaitu di tanggal 5 Juni 2024. Terus yang kedua yaitu peserta login melalui e-learning, kemudian peserta memilih course, yang keempat peserta mulai mengerjakan soal, dan yang kelima nilai akan ditampilkan secara langsung setelah peserta menyelesaikan pengerjaan soal. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai Olimpiade MIPA. Boleh melalui raise hand atau kolom chat ya, teman-teman. Baik, itu ada yang bertanya ya Kak. Silabusnya bagaimana ya Kak? Dari Louis Victor. Jadi kita nggak ada silabus ya teman-teman. Jadi itu semua ketentuannya itu udah ada di guide semua. Untuk silabusnya, materinya itu fisika, kimia, biologi, matematika. Materi TKA ya teman-teman. Baik, kepada Louis Victor, apakah sudah jelas atau masih ada tanggapan? Pertanyaan kedua Kak dari Kadek Dinda Badrawati. Apakah tidak memakai pengawasan Zoom?
Untuk apakah tidak memakai pengawasan Zoom? Untuk penyisiannya enggak ya teman-teman. Jadi untuk di finalnya nanti ada dipantau. Ini udah ada. Baik, kepada Ahmad yang sedang raise hand. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait ini ya, bagaimana mekanisme perlombaannya, terus kemudian aturan-aturannya, terus kemudian sistem penilaiannya, terus kemudian juga terkait teknis pelaksanaannya ya kan. Di website, bukan sih, di Instagram sama di Guidebook itu beda. Yang salah satunya tanggal 7, salah satunya tanggal 8. Nah, itu yang benar yang mana? Terus kemudian terkait jam pelaksanaannya juga seperti apa? Karena tadi pas waktu disampaikan di materi TM-nya masih belum jelas, Kak. Terima kasih. Oke, tadi izin menambahkan ya teman-teman yang dari lomba MIPA, untuk teknis pelaksanaan itu nanti kita di tanggal 7. Jadi nanti di tanggal 7 untuk waktu pelaksanaan kita akan membuka itu kan di website e-learning.unjaya teman-teman. Nah, nanti di e-learning itu bisa teman-teman akses dengan username dan password yang sudah dikirimkan via email oleh panitia. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya itu kita di 1 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu jadi waktu itu 90 menit akan mulai berjalan waktu itu ketika teman-teman mengklik soal pertama. Untuk teknisnya seperti itu. Jadi waktu 90 menit itu bukan dari jam sekian, tapi misal teman-teman mengklik waktunya itu di jam 10, berarti teman-teman punya waktu dari jam 10 sampai jam setengah 11. Jam 11.30. Nah, seperti itu. Nah, lalunya untuk teknisnya seperti itu. Apakah menjawab? Bagaimana ke Ahmad Izzuddin? Apakah sudah bisa menjawab atau masih ada tanggapan? Baik, berarti jamnya sesuai jam itu ya, jam 8 sampai jam berapa tadi, cuma durasinya tetap 90 menit gitu ya, Kak? Iya, seperti itu. Terus untuk aturan-aturan perlombaannya seperti apa, terus kemudian sistem penilaiannya juga. Nah, ini kan ada 2 babak, penyisian dan final. Nah, nanti yang lolos ke babak final itu berapa peserta? Seperti itu, Kak. Mohon informasinya. Oke, jadi nanti kan untuk ketentuan, coba di mute. Oke, jadi penentuannya nanti seperti itu. Untuk penyisihan itu teman-teman bebas mengakses di dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu e-learning bakal kita tutup di jam 9 malam. Jadi teman-teman punya waktu 1 hari penuh bebas mau mengerjakan di jam berapa saja, fleksibelnya waktu teman-teman. Nah, tapi ketika final itu teman-teman nanti akan dipantau Zoom. Jadi teman-teman akan on cam dan di situ soal akan ditampilkan di layar monitor dan teman-teman dikasih waktu di situ untuk menjawab by e-learning juga seperti itu. Mungkin dari saya sekian, dari Kak Yerla ada tambahan. Bagaimana? Jawab teman-teman. Untuk aturan dan sistem penilaiannya, Kak, sama yang lolos ke final berapa peserta? Oke, jadi nanti kan untuk sistem penilaian, teman-teman mengerjakan soal itu otomatis nanti nilai akan muncul. Jadi real time seperti teman-teman selesai mengerjakan, teman-teman tahu apa hasil pekerjaan teman-teman itu.
Oh, oke. Ini ada tambahan dari Kak Yerli. Jadi nanti teman-teman selesai mengerjakan, oke, akan ditampung, nanti akan diumumkan di +1 setelah teman-teman mengerjakan, seperti itu. Gitu. Tambahan. Teknis. Nah, ketika teknis perlombaan di final itu seperti ini. Teman-teman mengerjakan via Zoom yang seperti saya paparkan tadi. Tetapi nilai itu kan teman-teman dibatasi waktu ya. Per soal itu misal kita batasin di 3 sampai 5 menit. Nah, jadi teman-teman fokus mengerjakan satu soal di 5 menit itu. Teman-teman langsung menjawab, nanti kita ganti soal ke soal berikutnya seperti itu. Terus sampai soal itu selesai. Seperti itu. Bagaimana Kak Ahmad Izzuddin? Apakah sudah jelas? Untuk yang babak penyisian itu nanti soalnya pilihan ganda atau gimana Kak? Apa ada isian atau uraian gitu? Oke. Sama babak final juga seperti apa? Untuk di babak penyisihan itu kita di pilihan ganda semua ya teman-teman ya. Pilihan ganda itu ada 50 soal. Pilihan ganda dari 4 dari fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan matematika. Itu kita ada di 50 soal. Seperti itu. Nah, untuk di final juga sama, kita bakal ada pilihan ganda juga. Jadi semuanya itu di multiple choice ya, pilihan ganda. Gimana Kak Ahmad? Apa masih ada pertanyaan? Iya Kak, ini untuk yang ke babak final diambil berapa peserta ya Kak dari penyisian? Oh ya, nanti di pemeringkatan kita ini akan mengambil 10 nilai tertinggi yang akan kita lombakan di final ya teman-teman ya. Jadi dari ini kan ada 30 lebih, kurang lebih 30 peserta dari lomba MIPA, itu bakal kita saring menjadi 10 peserta untuk ke babak final seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di meeting chat ya. Ini dari Alta Gracia. Untuk olimpiadenya itu menggunakan website atau aplikasi Kak? Oke, tadi untuk Olimpiade menggunakan aplikasi atau website itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi nanti kita menggunakan e-learning FTTI Unjaya ya teman-teman. Nanti ada kita share videonya untuk tutorial dan untuk password dan user itu bakal kita kirimkan di H-3 di tanggal 5 Juni seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Luis Victor. Mungkin boleh dispesifikasikan Kak yang diperlombakan apa saja, misalnya fisika dari dinamika gerak sampai termodinamika ataukah sampai relativitas atau bagaimana? Oke, untuk spesifikasi materi, jadi itu kita mengambil materi dari UTBK. Jadi TKA Saintek kalau di beberapa tahun yang lalu sebelum pindah regulasi sekarang materi-materi TKA Saintek, nah itu yang akan keluar di penyisihan maupun final Olimpiade MIPA ini seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kadek Dinda. Ada berapa soal Kak? Apakah ada poin salah benar Kak? Jadi untuk poin ya, untuk masalah poin itu ketika teman-teman benar itu poinnya 2, ketika teman-teman salah itu poinnya 0, dan ketika teman-teman tidak mengisi itu poinnya juga 0. Seperti itu teman-teman.
Dan untuk soalnya tadi sudah saya spilkan itu ada 50 soal, 50 butir soal dari eh, 4 mata pelajaran kalau di SMA ya. Oke Kak, ini masih dari Kadek Dinda. Pertanyaannya, boleh dipertimbangkan Kak untuk memakai Zoom karena rawan kecurangan. Gimana Kak? Oke, izin jawab ya. Untuk yang babak penyisian, itu nanti mekanismenya kalian akan mengerjakan soal di website yang bernama e-learning FTTI. Nah, untuk username dan juga passwordnya itu akan kita buatkan. Nah, untuk soalnya itu udah otomatis diacak ya. Jadi setiap orang itu nggak beda, nggak sama soalnya seperti itu. Terus untuk waktu pengerjaannya kalian fleksibel, tapi hanya dibatasi 90 menit. Jadi nanti misal kalian ngerjain jam 6, itu nanti jam 7.30 udah selesai. Dan untuk yang babak final, nanti kalian akan diawasin juga secara Zoom. Jadi untuk mengurangi kecurangan, itu nanti dipantau melalui Zoom. Kalau untuk yang babak penyisian, soalnya saja yang diajar. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Dari Rasya Azriel. Berarti terserah ya Kak mau mengerjakan jam berapa saja dan waktunya tetap 90 menit. Iya, betul. Tapi di kita dikasih waktu mungkin dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi di luar waktu itu sudah tidak bisa mengerjakan. Di luar atau sebelum itu tidak bisa mengerjakan. Dan setiap orang itu mempunyai satu akun masing-masing yang berbeda dan satu akun hanya bisa digunakan untuk satu kali pengerjaan. Seperti itu. Nah, baik. Teman-teman, semua pertanyaan telah terjawab semua ya. Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan lain mengenai lomba MIPA? Apakah semuanya sudah jelas dari jawaban panitia? Oke, ini ada tanggapan dari Ahmad Izzuddin tadi. Oh, nanti bisa ditanyakan di grup ya, Kak? Bisa, bisa. Bisa ditanyakan lewat grup juga, nggak apa-apa. Bisa ditanyakan lewat grup, tapi jika ada pertanyaan di sini, boleh ditanyakan langsung biar kita jawab sekalian. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan aja. Sesi berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Nanti pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Oke, dimohon untuk para peserta untuk on cam sebentar untuk sesi dokumentasi. On cam semua ya. Semuanya on cam ya, minta tolong.
Oke, semuanya saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Gaya bebas, gaya bebas. Gimana? Oh, first FTTI ya teman-teman seperti ini. Ke 1. Oke. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, saya. Oke, makasih Kak. Oke. Saya lanjutkan ya. Acara Technical Meeting First FTTI Unjaya Championship tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya Ulfa Saadah selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, diperbolehkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih, Kak.